Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd anta qimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair Malengkeri, Sulawesi Selatan, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kini kita kembali lagi di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun bahasan kita masih di surah Maryam pada ayat 10 sampai dengan 15. Mari kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallimuna an-nas alla tukalliman nasa thalathata layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Sadaqallahul azim. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat yang kita bahas ini, sebagaimana pengalaman bacaan-bacaannya dan bahkan pengalaman kehidupannya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di sini Zakaria meminta bukti bahwa betul-betul dia akan punya anak, dan Allah berfirman disampaikan melalui malaikatnya bahwa kau akan tidak bisa bicara selama 3 malam. Selama 3 malam. Tetapi dia terus melaksanakan tugasnya berdakwah. Di sini ada hikmah bahwa menyampaikan sesuatu yang baik itu tidak bisa bicara, tidak jadi penghalang karena ada bahasa isyarat. Dan inilah contoh bahasa yang sampai sekarang dilakukan di televisi, itu biasa kita lihat itu bahasa isyarat. Ya, banyak versinya. Jadi orang tunarungu itu bisa paham itu. Ya, dengan melihat itu, inilah jadi dakwah daripada Nabi Zakaria. Apa hikmahnya di situ? Bahwa dia akan minta untuk ada pelanjutnya, tenang. Dan dia bisu. Artinya begini, setelah lahirnya Yahya akan tiba saatnya dia diam. Tidak lagi mengurusi dakwah secara intensif karena sudah ada yang mengambil alih Yahya. Nah, ini ibaratnya bagi kita. Ya. Jadi kita ini ada masanya. Jadi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, ini biasanya ini kita sudah waktunya untuk diam, masih mencampuri ya, ini gambarannya ini. Karena dia minta anak untuk pelanjut. Nah, setelah dia bisu. Artinya ya, Nabi Zakaria akan mengalami fase untuk diam, tidak lagi. Dan di rumah tangga ini biasanya terjadi itu antara mertua dan menantu. Mertua biasanya terlalu banyak urusan, utamanya kaum ibu ya, selalu mengurusi urusan. Padahal berikanlah kesempatan. Yang penting antara anak dan menantu ini saling kasih sayang. Tidak usah kita terlalu banyak mencampuri. Diam, artinya ada fase, ada waktunya kita untuk diam. Jadi begitu juga biasa ada yang sudah Lancer masih mau lagi. Padahal sudah waktunya untuk diam. Ini hikmah di balik itu ya. Mungkin banyak ada lagi itu. Jadi ada fase diam. Artinya tidak lagi mengurusi. Dalam diam bukan berarti dia tidak bisa bicara lagi Zakaria, tapi sudah ada pelanjut yang akan berdakwah. Sudah diambil alih, sudah take over ya itu. Ya, ini mungkin ada lagi hikmah-hikmah lain dari bacaan kita, saya kira untuk sementara, dan mungkin ada pernyataan atau pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya sedikit mau menanggapi dulu yang minggu lalu, Pak Ustaz. Ya, saya tertarik dengan kita mengatakan bahwa saya juga baru tahu sebenarnya bahwa John itu ternyata Yahya ya. Jadi John itu ternyata ya mungkin bisa dijelaskan nama-nama nabi dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris, Pak. Mungkin kita tidak tahu bahwa ternyata ini nama nabi seperti John. Ada juga saya kira ini Joseph, Yusuf ya, Joseph ya. Itu nama nabi ternyata Joseph ini ya. Biasa kita selalu pandangnya Joseph ternyata nama nabi ini Yusuf ya kalau kita ya. Kemudian siapa lagi? David. Nah, itu katanya David itu Daud ya, Daud. Jadi mungkin bisa diperinci, Pak. Ya kalau Isa Yesus ya, kalau bagi Nasrani ya. Ya mungkin ada lagi yang ini Pak, mungkin seperti Noah ya, apakah Jonah juga ya kalau tidak salah, Yunus, Jonah ya. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan Pak. Dan itu mungkin
apa namanya, apakah itu dari bahasa Inggris atau bahasa Ibrani? Itu yang saya mau apa namanya kan di zaman dulu kan yang duluan saya kira bahasa Ibrani ya daripada bahasa Inggris. Apakah itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Inggris? Kemudian yang kedua ini sedikit sebenarnya saya mau tanyakan sama Ustadz Irwan ini, cuman apa namanya, mungkin karena momen juga saya lihat bisa ditanyakan sama kita ini. Ini kalau kita perhatikan ini susunan Al-Quran ini ada yang unik pada ujung-ujung ayat, Ustaz. Ya, ini ujung-ujung ayat ini mulai dari surah Al-Baqarah ini, ya, mulai dari juz 1 sampai mungkin juz 14 atau 15 itu semuanya huruf mati. Misalnya kayak kholidun ya, fasikin ya, itu kan istilahnya kayak huruf mati yang ada huruf ya sebelumnya, di depannya baru ada huruf nun ya. Misalnya taktumun kan, jadi huruf mati semua. Zolimin, ilahin, rohim kan, itu huruf mati semua. Tapi ini di surah Maryam ini saya semua huruf hidup ya. Zakaria, Khafiyah ya, Waliya, Rodia ya, Itia, semuanya huruf hidup, tidak ada huruf mati sama sekali. Jadi apakah, dan juga sebelumnya juga kita lihat surah Al-Kahfi itu juga huruf hidup. Kayaknya kalau saya perhatikan dia berakhir di surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu masih pakai huruf mati. Misalnya ya tidak semua juga pakai huruf mati. Terkadang di Al-Isra sudah mulai pakai huruf hidup ya. Ini kan mungkin di surah An-Nahl itu masih pakai huruf mati di situ. Muhsinun, Sobirin kan itu nun mati semua. Ini apa namanya? Adakah perbedaannya itu? Kenapa ada surah yang ditutup dengan misalnya Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, itu kan nun mati semua, dengan surah yang semua huruf hidup itu? Apakah ada perbedaan? Apakah ini yang misalnya huruf mati diturunkan di Mekah atau bagaimana, atau di mana, atau ada mungkin penjelasan lain dari segi bahasa? Itu saja mungkin Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit ada pemikiran mengenai ayat-ayat yang akhiran huruf mati dan ini. Setahu saya bahwa Al-Quran ini turun di saat di mana ahli-ahli syair itu lagi pertandingan ya. Artinya di Arab waktu itu zamannya pertandingan syair. Sehingga ayat ini juga turun dengan gaya-gaya seperti itu. Nah, bahkan tidak ada yang bisa menyamai syair-syairnya dari Allah itu. Nah, kalau kita baca memang kan enak sekali ya. Berakhiran nun semua banyak ya. Itu. Nah, itulah saya tidak tahu di mana ayatnya bahwa suatu waktu Allah memberi tantangan bahwa datangkanlah semua orangmu untuk menyamai Al-Quran dan kamu tidak akan bisa sama. Ya, pernah ada itu ya. Jadi, tapi tentang alasan-alasan bagaimana saya tidak ngerti. Cuma coba kita lihat di Indonesia, kalau lagu-lagu lama itu dia mengikuti gaya-gaya Al-Quran, ya. Satu bait-baitnya itu satu bait akhirnya A semua atau diselang-seling begitu. Nah, dia ikuti gaya-gaya Al-Quran itu. Tapi sekarang lagunya sudah lain, sudah beda, dan zamannya berbeda. Karena di zaman dulu itu memang penyair-penyair sangat banyak, tapi inspirasinya itu dari Al-Quran semua. Anunya dibikin. Nah, itu salah satu hikmah daripada Al-Quran ini. Jadi gaya bahasanya dan syair-syairnya yang berpantun sedemikian rupa yang tidak bisa disamai. Tidak bisa ada orang yang menyamainya. Gaya-gaya penyajiannya itu. Menurut saya itu memang
ada ilmunya tersendiri dalam bahasa Arab ini. Mengenai susunan ini kan seperti kapan itu ada ustaz yang utarakan atau di khutbah. Di khutbah itu diterangkan bahwa ya ini firman Allah, ya begitulah yang diturunkan itu, bahasa itu. Nah, untuk mengetahui kenapa ya seperti itu ya ini ya, itulah aturannya. Aturan itu ada dalam ilmu tajwid, ada ilmu apa ini, banyak macam ilmu itu. Ya maaf, saya tidak bisa memberikan informasi yang akurat tentang kenapa di surah ini. Ya, karena itu mungkin ada penelitian dari Ustaz Nur Samsu itu mengenai hal itu, dan di YouTube sebenarnya ada semua itu kalau kita bisa telusuri sekarang. Nah, yang penting buat kita, kalau saya ini sekarang ini dalam kajian-kajian kita ini adalah ya kita akan dahului dengan membaca Al-Quran, membaca bersama, dan lebih efektif itu seperti kajiannya Pak Irwan dengan jamaah yang mengikuti setiap hari 1 juz. Ada saatnya memang tajwid dibahas dan disuruh terangkan tiap hari. Iya, menurut aturan ilmu tajwid begini. Nah, kalau yang lebih luas lagi itu nahwu saraf itu sebenarnya harus dikuasai bagi orang yang mau menerjemahkan ilmu dasar itu harus dikuasai. Ada lagi namanya kawaid, ada ilmu ini begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam ini kita membicarakan surah Maryam, dan dari ayat 10 sampai 15 masih sekitar Nabi Zakaria. Ini kami minta pendalaman sedikit. Nabi Zakaria ini kan sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menurut riwayatnya jarang sekali doanya tidak diterima. Dan selama ini juga dia merasa, dia berdoa dan dia meyakini insya Allah doa saya mungkin bisa diterima, karena sesuai riwayatnya belum ada doanya yang tidak diterima. Dia berdoa, ya Allah, saya ini tulang-tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah ubanan, umur sudah tua sekali, istrinya mandul, tapi kepingin sekali punya anak. Nah, di sini Allah memperlihatkan tidak ada yang mustahil kalau beliau mau. Kemudian melangkah sedikit, saya kepingin, karena ini baru kita mendalami malam ini surat Maryam. Setahu saya, Zakaria dengan istrinya melahirkan Yahya. Kemudian karena ini namanya surat Maryam, hubungannya dengan Maryam, minta, saya belum sampai ke sana, nanti bagaimana hubungannya Maryam dengan Zakaria. Sepengetahuan saya, istrinya Zakaria bersaudara dengan mamanya Maryam. Tapi yang menjadi hal di sini adalah bapaknya Maryam itu siapa? Saya sudah tahu bahwa anaknya Maryam itu dari Allah. Siapa namanya? Yesus, bukan Yesus, Nabi Isa. Nah, sampai di situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada dasarnya Zakaria dan Maryam itu keluarga dekat itu ya. Istri Zakaria itu Elizabeth. Ada yang berpendapat bahwa dia itu sepupu, itu tafsir Muhammad Sa'ad.
Dia Elizabeth dan Maryam bersepupu. Ada juga mengatakan bahwa kemanakan, tapi prinsipnya adalah keluarga dekat, dan dia yang memenangkan undian ketika diundi siapa yang memelihara Maryam. Ya, jadi dia menang Zakaria. Kemudian bapaknya Maryam itu Imran. Keluarga yang memang keluarga yang bagus, keluarga menjadi teladan, makanya diabadikan. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi bukan surah Imran, bukan Ali Imran, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Ya, memang keluarga yang mulia ya. Adapun akhiran-akhiran itu, inilah hebatnya Al-Quran seperti yang disampaikan Pak Ismail, karena dia hadir di zaman majunya sastra, dan ini berakhiran begini itu tidak menyelesaikan dari arti. Saya kasih contoh lagi ya, pantun Melayu. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Ansa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga. Itu jua-juanya itu akhirnya tuh. Tapi apa hubungannya Pulau Pandan dengan budi baik? Hanya untuk mencocokkan. Tapi kalau Quran tepat semua dan penyamaan. Qulallahu ahada, Allahus samada, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Punya makna semua itu. Bukan hanya untuk mencocokkan. Nah di sini itu akhiran-akhiran ini namanya akusatif itu ya. Di sini yang banyak itu akusatif artinya akibat. Jadi dia kata sifat yang dibendakan. Itu yang dibendakan. Jadi akusatif istilahnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi akibat dari ini, nah itu berturut-turut. Kemudian kalau nun itu ya, dan nun itu akhir banyak jamak. Jadi seruan kepada orang banyak itu. Ya, dan nun itu ya banyak. Jadi jamak ya, plural ya kalau dalam bahasa Inggris itu. Jadi itu, dan ini Quran memang ini luar biasa. Jadi dia menyangkut beberapa ilmu yang kita ini hanya kulit-kulitnya saja. Ada balagah, seni, ada mantik, ada ilmu kalam. Itu berkaitan semua itu. Jadi ada memang meneliti huruf-huruf itu ya, itulah kajian ya. Jadi prinsipnya dia itu memang adalah karya sastra balagah, tetapi di samping indah tepat-tepat semua. Memang tidak ada yang bisa buat. Ditantang ini. Datangkan satu surah yang seperti itu. Ya. Dia katakan, in kuntum rabbin mimma nazzalna 'ala 'abdin fatu bi suratin min misli wadu sadaqum min dunillah in kuntum. Cari bentama selain Allah. Fa illam taqwa lan tafalu. Jika tidak bisa, dan memang kau tidak akan bisa. Jadi sejak dulu ditantang Pak, ini buktinya. Sejak dulu ditantang sampai sekarang profesor ahli-ahli belum bisa. Satu surah saja. Ya, jadi itu. Kemudian ya saya kira itu ya sudah terjawab satu. Jadi memang bahasanya memang luar biasa. Ada yang haha itu semua. Wasam duha itu. Semua. Ya. Jadi memang ahli-ahli syair itu waktu akhirannya. Ya. Ya. Dan punya ya. Dan maknanya tepat-tepat semua itu. Syarat dengan makna. Bukan hanya sudah mencocokkan. Kalau kita punya pantun-pantun hanya mencocokkan saja. Cocokkan. Jadi itu ya Pak, ya mungkin kita ada tadi itu mau ditanya, oh begini. Yang ditulis itu Quran itu waktu. Itu hadis tidak ditulis. Iya, tidak ditulis. Karena memang Rasulullah menjaga. Jadi yang ditulis itu Quran, ayat. Hadis tidak, makanya itu ada perawi yang menselusuri. Ya Bukhari, Muslim itu menselusuri. Ya. Baru ditanya keluarga yang masih hidup itu. Coba. Anas bin Malik salah satu perawi itu yang panjang usianya, dia masih anak-anak sudah bersama Rasul. Itu banyak ini. Ya, jadi memang termasuk ayat Qudsi tidak ditulis. Yang ditulis memang hanya Quran. Itu. Ini lain itu ditutur, semua hadis itu ditutur. Dari kata hadasah, cerita. Ya, cerita. Ya. Dan ini paten. Paten itu memang kalimatnya kalimat Allah. Ini bedanya dengan Nabiullah Isa. Isa itu isyarat. Kemudian diungkapkan dengan kata-katanya. Tapi dia Rohul Kudus, dijamin. Nah itu ya. Jadi ya, inilah Quran yang memang kalimatnya paten gitu. Ya. Oke, jangan kali bisa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan tadi Pak Iqbal itu.
Kalau minggu lalu kan saya sudah bilang bahwa surat Maryam ini 98 ayat, 91 itu mati huruf hidup di akhir ayatnya. Yang 7 ayat itu kalau menurut Pak Nur Samsu tadi itu jamak ya. Jamak inilah keindahan bahasa. Kalau melihat dari susun artinya itu yang jamak tadi itu merupakan penegasan dan teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap keraguan-keraguan tentang Maryam. Lalu kemudian ini yang berbaris 2 ini tadi, kalau dari sisi keindahan itu memang harus mati, harus dihentikan di situ. Jadi kalau misalnya hayya, ya dari sisi bahasa ini ya. Lalu kemudian kalau menurut saya ini kan menyangkut soal perempuan. Perempuan itu selalu berbaris dua kalau perempuan ya, selalu diartikan dua. Berbaris dua. Nah, sehingga dari sisi bahasa itu begitu muncul yang namanya tajwid, dibahasakan tidak lagi mengatakan hayyan karena kurang indah. Akhirnya harus berhenti di hayya itu. Itulah kira-kira penafsiran bahasa Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang 5 huruf di surah Maryam ini, hanya Allah yang mengetahui pasti apa artinya. Tetapi ada mufassir yang berpendapat bahwa kalau kita mau mengetahui arti daripada ungkapan-ungkapan itu, maka bacalah 3 ayat sesudah itu. Ya, saya pernah melakukan penelitian dengan Pak Mustari bahwa setiap ungkapan begitu Allah itu memberi petunjuk tentang kekuasaannya. Boleh jadi di sini kekuasaannya terhadap kelahiran seorang manusia Yahya, ya. Boleh jadi. Jadi tentang kuasa, kalau dia tidak memperlihatkan kekuasaannya, dia akan bercerita tentang ayat, tanda-tanda. Nah, kalau bukan itu, dia akan berbicara tentang kitab-kitab. Nah, sekitar itu dia punya pengertian-pengertian dari ungkapan-ungkapan itu, ya.